Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan coba membagi sedikit kebenaran firman Tuhan, dan izinkan saya untuk berdoa buat kita semua sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang hebat, dahsyat, ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sangat kagum hormat kepadamu, kami sangat membutuhkanmu Tuhan, kami sangat cinta kepadamu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpamu Bapa. Tuhan Yesus, di kesempatan yang baik ini kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, baik hamba yang akan berbicara kebenaran firman-Mu maupun umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Layakkan, kuduskan kami agar benar-benar Roh Kudus menguasai kami, sehingga firman ini tidak lalu begitu saja, tapi firman itu benar-benar masuk ke dalam hati kami, dan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kuasai kami Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus, agar jam pemberitaan firman ini dapat berjalan dengan lancar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan, dan ini pertama kalinya saya men-share firman Tuhan bagi saudara-saudara. Dan memang pekerjaan memintakan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, belas kasihannya, kita wajib dan untuk memintakan kebenaran firman Tuhan. Karena amanat agung dari Tuhan Yesus yaitu pergilah kepada seluruh bangsa dan beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Dan itu bukan hanya tugas gembala atau tugas pendeta, melainkan tugas kita semua sebagai orang-orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, orang-orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan. Maka kita wajib untuk memintakan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya akan membagi kebenaran firman Tuhan dengan natsnya terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan berkata, engkau jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, dari nats ini saya akan ambil satu tema yang berbunyi jadilah teladan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata teladan adalah sesuatu yang patut atau baik ditiru atau dicontoh. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dia harus jadi teladan. Timotius seorang anak muda, dan firman Tuhan berkata bahwa anak muda saja harus jadi teladan, apalagi kita sebagai orang-orang dewasa, kita sebagai orang-orang yang sudah matang dalam umur, kita dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi teladan. Namanya anak Tuhan sejati harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan adalah satu hal yang pasti. Apalagi kalau kita sudah merasakan kasih karunia Tuhan, apalagi kita yang sudah mendapatkan belas kasihannya, wajib hukumnya kita untuk menjadi teladan. Dari nanti atas saudara yang berkati Tuhan, kita akan belajar kalau kita disebut anak Tuhan, kita disebut orang percaya sejati, maka orang harus melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Orang harus lihat bagaimana kehidupan kita itu memancarkan kebaikan, memancarkan satu hal yang menunjukkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, teladan apa saja yang harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan yang sejati. Baik saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama dari nats ini kita akan belajar bahwa teladan yang pertama adalah teladan dalam perkataan kita. Kita dituntut oleh firman Tuhan untuk menjadi teladan dalam perkataan kita. Di ayat 12 yang bagian A-nya, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada
Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataanmu. Anak Tuhan sejati itu saudara, perkataan kita perkataan yang harus memberkati, perkataan yang harus membangun, perkataan yang benar-benar menguatkan orang. Bukan perkataan yang menjatuhkan orang, bukan perkataan yang membuat orang tersinggung. Tapi anak Tuhan sejati harus berkata yang membangun, memberkati, mengampuni. Anak Tuhan sejati itu harus berpikir dulu baru berkata. Karena kebanyakan orang berkata dulu baru berpikir. Di sini tidak. Tuhan mau kepada kita berpikir dulu baru berkata. Jangan kita belum berpikir masak-masak, kita sudah menggunakan kata-kata yang justru membuat orang menjadi tersinggung, justru membuat orang menjadi sakit hati. Saudara yang diberkati Tuhan, anak Tuhan itu tidak boleh berkata tipu. Yang pertama, anak Tuhan tidak boleh berkata tipu. Jika ya, kita katakan ya. Jika tidak, kita katakan tidak. Karena anak Tuhan dituntut untuk berbicara yang sebenarnya. Kebenaran tetap di atas kebenaran. Makanya dalam Matius 5 ayat 37, Matius 5 ayat 37, firman Tuhan berkata demikian. Saya akan baca buat saudara dan saya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau kita berbicara tipu, dusta, itu kita bukan berasal dari Tuhan. Melainkan kita berasal dari si jahat. Si jahat ini adalah iblis atau setan. Jadi anak Tuhan yang sejati tidak boleh berkata yang tipu, berkata dusta, tapi berkata sesuai kebenaran yang terjadi. Anak bapak-bapak yang dikasih Tuhan dan semua umat-umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ada ungkapan yang bilang begini, tipu itu boleh atau tidak? Kalau berbicara tipu itu sudah pasti tidak boleh. Tapi ada ungkapan yang mengatakan begini, tipu untuk kebaikan itu kermana. Itu memang tidak bisa. Namanya tipu itu tetap tipu. Karena sekali orang menipu, pasti ujung-ujungnya akan lahir tipu-tipu yang lain. Karena saudara yang berkati Tuhan, tidak ada istilah bilang tipu untuk kebaikan. Namanya tipu pasti itu dosa. Karena dosa sekecil apapun bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Jangan juga sama seperti dosa yang menipu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kalau kita suka menipu, berdusta, mengatakan yang bukan kebenaran, kita bukan menjadi anak Tuhan, tapi justru kita ini adalah anak-anak setan. Karena kalau kita suka berdusta, kita suka menipu, setanlah, iblislah bapak kita. Itu kelihatan di dalam Yohanes 8 ayat 3, Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8, saya baca buat saudara ya. Yohanes 8 ayatnya ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab apa? Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalau kita suka menipu, berkata dusta, berkata-kata yang tidak sesuai kebenaran, kita bukan anak Tuhan. Kita anak dari si iblis ini. Bapak kita adalah iblis. Maka saudara-saudara yang berkati Tuhan, hati-hati, kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Kita harus berkatakan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan harapan Tuhan. Kita berkata-kata sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginan dari Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu berkata membangun, berkata memberkati orang. Dan kita harus menunjukkan sebagai orang percaya, dulu mungkin kita sering berkata yang tidak baik, dulu mungkin kita sering berkata menipu, tapi ketika kita sudah dilahirbarukan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam hidup kita, maka perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar-benar membangun, bukan perkataan yang menipu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu dengan telinga 2 dan mata 2 dan mulut 1. Artinya begini, bahwa kita belajar bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa kita sebagai manusia harus mendengar 2 kali, melihat 2 kali, baru berbicara 1 kali.
Karena kebanyakan orang sekarang ini tidak perlu mendengar 2 kali, tidak perlu melihat 2 kali, tapi langsung berbicara bisa sampai 7 kali. Artinya kita tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu duduk berdiri orang itu, kita tidak tahu permasalahannya, kehidupannya, tapi kita berbicara seolah-olah kita paling tahu orang itu. Hati-hati saudara yang diberkati Tuhan, karena lidah ini tidak bertulang, tapi lidah ini bisa saja membuat kita dapat masalah. Lidah ini bisa saja membuat kita berbicara yang justru membuat kita ada dalam suatu masalah. Kita wajib untuk benar-benar cerna baik-baik, dengar baik-baik, lihat baik-baik, baru kita bisa berbicara, mengutarakan apa yang kita dengar 2 kali dan lihat 2 kali itu. Anak Tuhan sejati kalau berbicara, itu saya sudah ingatkan tadi dari awal, anak Tuhan sejati itu kalau berbicara itu memberkati orang, bukan mengutuki orang. Tapi bicara membangun, berbicara menguatkan, berbicara benar-benar dengan motivasi yang benar untuk menyatakan bahwa kita mengasihi orang itu. Begitu. Jadi berbicara sesuai dengan kehendak firman Allah. Anak Tuhan itu tidak bisa kita berlidah bercabang, saudara yang berkati Tuhan. Karena dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama kita mengutuki manusia yang diciptakan menggambar rupa Allah, itu tidak boleh, saudara. Itu kelihatan ya dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus 3, saya cari buat saudara ya, Yakobus 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi lidah yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi lidah yang sama kita pakai mengutuki orang. Itu tidak boleh, saudara yang diberkati Tuhan. Itu Tuhan sangat benci orang-orang seperti itu. Kita menghina, mengutuk, mencaci maki manusia yang diciptakan menggambar rupa Allah. Wow, tidak boleh. Jelas Yakobus 3 ayat 9 mengatakan demikian, bahwa tidak boleh. Di ayat 10-nya. Dari mulut yang satu keluar berkat. Dari mulut yang satu dia omong memberkati orang, dia omong memuji orang, tapi motivasinya tidak benar orang ini. Tapi dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Bayangkan, dari mulut yang sama dia berkata memberkati orang, tapi dari mulut yang sama dia pakai untuk mengutuk orang. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi dari sumber yang sama keluar kata-kata yang memberkati, keluar kata-kata yang memuji, tapi dari sumber yang sama keluar kata-kata yang mengikuti ke orang, keluar kata-kata yang menghina orang. Itu tidak boleh, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, itu satu-satu yang jelas di mata Tuhan sangat tidak boleh. Jadi kalau kita mau jadi teladan dalam perkataan kita, harus hindari hal-hal ini, harus hindari dari apa yang sudah Tuhan ingatkan dalam Yakobus 3 ini, mulai ayat 9 sampai ayat ke-12. Saudara yang diberkati Tuhan, karena percuma kita beribadat, percuma kita melayani, percuma kita memuji Tuhan di gereja, tapi kita melakukan dosa yang menghina orang, mengutuk orang, tidak boleh. Karena kita beribadah tapi tidak mengekang lidah kita, itu sia-sia ibadat kita. Itu kelihatan dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-29. Saya akan baca buat saudara dan saya di sini, bahwa kalau kita beribadat tapi tidak mengekang lidah kita, maka percumalah ibadat kita, sia-sia. Kita rajin ibadah, rajin memuji Tuhan, rajin memperkatakan firman Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita menghina orang, kita tidak mengekang lidah kita. Maka ayat yang ke-26, minta maaf, Yakobus 1 ayat 26, saya salah ya, Yakobus 1 ayat 26,
Sini firman Tuhan berkata demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadah tapi tidak mengekang lidah, maka dia menipu diri, dia pembohong, dia pendusta. Karena dia beribadah, dia melakukan suatu kegiatan ibadat, memuji Tuhan, tapi lidahnya dia pakai untuk menghina orang, lidahnya dia pakai untuk menjatuhkan orang. Pada orang itu tidak melakukan hal yang demikian. Saudara, hati-hati. Hati-hati, mulut kita harus kita jaga. Mulut kita harus benar-benar memperkatakan sesuatu yang benar. Jangan sampai kita berdosa gara-gara lidah kita. Karena kita beribadah tapi kita tidak mengekang lidah kita. Percuma. Saudara yang berkati Tuhan. Karena kalau kita beribadah, kita tidak mengekang lidah kita, kita suka berkata yang tidak baik kepada orang, kita suka berkata menghina orang, suka iri hati dengan orang, itu masalah dari hati, saudara. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita, dan menajiskan orang. Tidak boleh. Hati kita harus dibersihkan supaya apa yang keluar dari mulut kita benar-benar keluar dari hati kita. Saya baca buat saudara satu ayat firman Tuhan dalam Matius 15 ayat yang ke-11. Dengar dan camkanlah, Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi seringkali kita jaga makan kita enak, tapi yang keluar dari mulut kita ini sampah, saudara. Hati-hati. Anak Tuhan sejati tidak boleh seperti itu. Karena percuma kita makan enak, kita makan yang bergizi, tapi yang keluar dari mulut kita itu kata-kata kotor, kata-kata menipu, kata-kata menjatuhkan orang, kata-kata menghina orang. Aduh, tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kita harus kata-kata yang memuliakan Allah. Kata-kata yang benar-benar memperkatakan firman Allah. Berkatakan sesuatu yang membangun bagi orang. Saya dulu bertobat dari hal itu, saudara. Saya dulu ini mulutnya kotor sekali. Saya dulu kalau marah sedikit suka menggunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang benar-benar menyakiti hati orang lain. Tapi saya benar-benar diubah oleh Tuhan Yesus, diubahkan oleh satu pribadi yang luar biasa, yaitu namanya Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang bisa rubah kita, saudara. Dia rubah saya benar-benar luar biasa. Dia mengubahkan hati saya yang dulu kotor itu. Karena masalah keluar dari mulut itu berasal dari hati kita. Hati kita kotor, hati kita tidak bersih. Makanya kita disuruh untuk menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 dan 24 firman Tuhan begini. Amsal pasal yang keempat ayat 23 dan 24 firman Tuhan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dulu hati saya masih kotor. Dulu hati saya masih penuh kenajisan, penuh dengan kekotoran, sehingga belum dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga yang keluar dari mulut saya itu kata-kata yang kotor. Istri saya biasa maki anak saya. Saya dulu suka maki anak saya. Saya berkata yang tidak baik kepada anak saya. Wow, itu saya bertobat dari situ. Benar-benar Tuhan Yesus ubahkan saya melalui Roh Kudus. Sehingga saya sekarang sudah rasa jijik kalau omong itu. Saya sudah rasa tidak nyaman kalau ada kata-kata orang lain maki saja, orang lain maki di sekitar saya sudah rasa suatu kejijikan. Perlu kita bereskan hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Karena di sini jelas firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat yang ke-24. Kenapa harus jaga hati? Karena ini. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Ketika hati kita sudah bersih, maka yang keluar dari mulut kita itu pasti kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang bukan kata-kata kotor lagi. Ya saudara yang berkati Tuhan, jadi kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita yang pertama dari nas
pembuka kita, kasih teladan dalam perkataan kita. Kita harus teladan dalam berkata-kata, karena anak Tuhan sejati harus berkata yang memberkati, membangun, memotivasi. Itu anak Tuhan sejati harus berkata demikian. Dengan tutur kata kita, kata-kata yang membangun itu yang Tuhan mau. Makanya di dalam Efesus pasal 4, saya cari buat saudara dan saya, Efesus pasal 4 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang mengampuni, perkataan yang benar-benar timbul dari hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang penting, saudara. Karena kalau hati kita masih kotor, otomatis yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang tidak baik. Harus bersihkan hati kita. Ya. Jadi, saudara, kata-kata yang benar-benar memberkati, mengampuni. Saya ingat teladan yang luar biasa. Yang pertama itu teladan dari seorang mati martir, yaitu Stefanus, saudara. Dia itu dalam keadaan yang dilempar dengan batu, teraniaya, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang benar-benar memberkati, mengampuni orang. Dan kita harus belajar dari teladan Stefanus ini, saudara. Jadi, kalau kita tarik kehidupan kita, kalau kita lihat, kita ini teraniaya dari apa, saudara? Kita tidak seperti Stefanus yang dilempar dengan batu. Kita terkadang hanya orang omong kita sedikit, kita rasa orang sudah naik, kita langsung balas dengan kata-kata yang sama kepada orang. Tidak boleh. Kita belajar dari Stefanus. Kita lihat dalam kisah pasal 7, kisah Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-59 dan 60. Di sini teladan dari Stefanus luar biasa, ya, saudara dan saya. Kisah pasal 7 ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Wow, luar biasa, ya. Stefanus ini teladan yang baik buat saudara dan saya. Ketika dia teraniaya, tapi yang keluar dari mulutnya bukan cacian, bukan makian, bukan mengutuk, bukan menghujat, tapi justru yang keluar dari mulut dia adalah kata-kata yang mengampuni. Dan teladan yang lebih luar biasa buat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus Kristus, sang teladan agung itu. Dia teladan yang luar biasa buat saudara dan saya. Wow, tidak teladan seperti Tuhan Yesus. Stefanus meneladani Tuhan Yesus. Itu kelihatan di dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengalami suatu perjalanan luar biasa, namanya Via Dolorosa, itu perjalanan luar biasa di mana Tuhan Yesus dianiaya, dicaci maki, diludahi, dan bahkan disalib. Tapi yang keluar dari mulut Tuhan Yesus apa? Kata yang mengampuni. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mau jadi teladan di dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, harus teladani Tuhan Yesus. Teraniaya, tersiksa, tapi tidak balas jahat dengan jahat. Justru kata yang keluar dari sang mulut agung itu adalah kata-kata yang memberkati. Wow, luar biasa, ya saudara yang berkati Tuhan. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini, dan kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita dimanapun kita berada. Yang berikut, saudara yang diberkati Tuhan, dari nats yang kita baca tadi, yang pertama adalah teladan dalam perkataan, yang kedua adalah teladan di dalam tingkah laku kita. Karena batu ujian daripada kata-kata adalah tindakan. Karena orang berkata bagus, orang berbicara enak, belum tentu tingkah lakunya sama seperti perkataan dia. Karena ada orang, dia berkhotbahnya bagus, pintar, tapi tindakannya tidak sesuai dengan kata-katanya. Padahal tindakan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Kesaksian hidup kita
perilaku kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Percuma kita berkata bagus, manis, tapi kita jahat, kelakuan kita jahat, itu percuma, saudara. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Makanya Yakobus pasal 2 ayat 17, Yakobus pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa disertai perbuatan mati. Mati di sini bukan dia pertamanya tumbuh baru dia mati, bukan. Artinya mati di sini benar-benar dia tidak ada iman orang ini. Dari awalnya tidak ada iman, kosong dia. Jadi kita harus jadi teladan bukan hanya dari perkataan kita, tapi disertai perbuatan kita. Contoh, ada orang yang begini, saudara, diberkati Tuhan. Ada orang yang khotbahnya bagus. Di tempat syukuran, dia khotbah tuh luar biasa. Berapi-api. Tetapi setelah habis khotbah, dia yang pimpin orang minum mabuk. Ada banyak, saudara, diberkati Tuhan. Banyak kita lihat. Pemimpin, ya tidak semua ya. Tapi ada beberapa oknum yang seperti itu. Mereka khotbahnya luar biasa. Tapi setelah itu mereka yang pimpin orang minum mabuk. Contoh yang kedua, ada hamba Tuhan yang khotbah di tempat kedukaannya, khotbahnya sampai orang menangis, khotbahnya benar-benar luar biasa. Tapi setelah itu dia yang pimpin orang untuk main judi. Hati-hati, saudara, kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang kita menipu orang dengan perkataan kita, tapi tindakan kita jahat, tidak boleh. Tuhan tuh maha melihat. Orang lain tidak bisa melihat, tapi Tuhan maha melihat. Dia melihat tembus sampai hati kita, kedalaman hati kita. Orang-orang seperti itu, kata-katanya tidak selaras dengan tindakan dia. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita lihat begitu, jangan karmana ya. Kalau dia khotbahnya bagus, tapi tindakannya tidak sesuai khotbahnya. Itu bagaimana? Firman Tuhan ajarkan kita. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbahnya benar, ada hamba Tuhan yang benar-benar dia berbicara itu sesuai kebenaran firman Tuhan, turuti dia. Tapi kelakuannya tidak boleh. Kelakuannya tidak boleh kita ikut. Kita teladani firmannya. Kayak yang dikhotbahkan itu firman. Tapi kelakuannya yang jahat tidak boleh kita ikut. Makanya dalam Matius 23, saya baca buat saudara dan saya, Matius 23 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Dia ajar sesuai firman, ajar sesuai kebenaran firman, tapi kelakuan mereka jahat. Tuhan bilang turutilah, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Jadi mereka ajar, jangan minum mabuk, tapi mereka mabuk. Mereka ajar, jangan bersinah, tapi mereka bersinah. Tidak boleh ikut ya. Jadi kata-katanya atau firmannya kita ikut, tetapi perbuatan mereka tidak boleh kita ikut. Itu hamba-hamba Tuhan yang sekedar NATO, sering Bapak Gembala kasih ingatkan ilustrasi NATO. NATO itu no action talk only, hanya banyak bicara tapi tidak ada kelakuannya yang mengikuti seperti yang apa dia kata-katakan. Babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Jadi hanya sekedar omongnya yang bagus, tapi perbuatannya tidak sesuai apa yang dia katakan. Karena itu kita harus jadi teladan dalam perbuatan kita. Kenapa, saudara? Kita harus jadi teladan dalam perbuatan kita. Karena kita orang Kristen, orang percaya ini, kita punya banyak saksi. Ibrani 12 ayat 1 begini. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata dengan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di bagian A-nya dia tekankan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi kita orang percaya ini, mata orang tertuju kepada kita. Jangan sampai perbuatan kita justru orang menghina Tuhan kita. Tidak boleh.
Tidak boleh, saudara. Kata-kata kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita ini ibarat ikan dalam akuarium. Gerak-gerik kita dilihat. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara yang diberkati Tuhan. Gerak-gerik kita dilihat orang. Jadi hati-hatilah kita dalam bertingkah laku. Hati-hatilah kita dalam melakukan sesuatu. Apalagi berkaitan dengan menaati firman Allah. Oh, hati-hati, itu lebih lagi. Jadi hati-hati kepada hamba-hamba Tuhan juga ya. Yang berbicara kebenaran tapi tidak melakukannya, kau akan kena murka Allah. Hati-hati. Tidak boleh. Ajar apa ya? Lakukan itu. Ajar kebenaran, lakukan itu. Jangan kita ajar tapi kita justru tidak menjadi pelaku firman. Karena percuma dengar firman, percuma kita bicara firman, tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Itu percuma, itu omong kosong. Itu namanya kita penipu, saudara, pendusta. Ya, jadi menyangkal Tuhan itu bukan sekedar dengan mulut, tapi dengan tingkah laku kita itu sudah menyangkal Tuhan. Hati-hati, saudara ya. Kita harus teladan dalam tingkah laku kita, teladan dalam berbuat baik, jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Titus 2 ayat 7 sampai 8. Titus pasal yang kedua mulai ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di sini firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Ayat yang ke-8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi ketika kita menjadi teladan dalam berbuat baik, teladan dalam kelakuan kita yang jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran firman Tuhan, maka lawan tidak ada celah untuk menghina kita, lawan tidak ada celah untuk menjatuhkan kita. Karena teladan yang kita, perbuatan yang kita tampilkan itu perbuatan yang baik, saudara. Ya. Jadi kita harus menjadi teladan yang baik di dalam pengajaran kita, kejujuran kita, tingkah laku kita. Dan melalui perbuatan kita, saudara, orang memuliakan Bapa kita di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita menjadi teladan yang baik melalui perbuatan kita, kita harus menjadi teladan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita katakan. Perkataan kita baik, perbuatan kita baik, maka nama Tuhan yang dipuji, yang dipermuliakan melalui perkataan dan perbuatan kita. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, itulah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah dari natski yang kita baca tadi, yaitu kita menjadi teladan dalam kasih. Saudara yang berkati Tuhan, batu uji dari tindakan adalah kasih. Sebab tindakan yang baik belum tentu dilandasi oleh kasih atau didasari oleh kasih. Ya, saudara, tindakan yang baik itu terkadang orang bertindak baik itu motivasinya bukan karena dia mengasihi orang itu. Motivasinya karena dia menginginkan sesuatu dari orang itu. Tapi dia bukan mengasihi orang itu, saudara. Hati-hati. Apakah kita berada di grup yang itu? Kita harus berbuat sesuatu, perbuatan kita sudah landasi oleh kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama kita, saudara. Karena saya sudah bilang tadi, belum tentu tindakan kita, perbuatan kita didasari oleh kasih. Jadi contohnya tindakan kita untuk teman kita, sahabat kita bertindak agak keras kepada dia dengan tujuan karena memang kita mengasihi dia. Kita tidak mau dia jatuh dalam dosa. Kita tidak mau dia dibelenggu oleh dosa, main-main dengan dosa. Kita tegur dia, kita tindakan kita keras, itu tindakan yang baik, saudara. Saya kira, menurut saya tindakan yang baik karena dilandasinya kasih, dilandasi karena kita tidak mau orang ini jatuh dalam dosa yang lebih lama.
kita mau tolong dia. Tapi terkadang ada orang yang tindakannya kelihatan yang baik, tapi tidak dilandasi oleh kasih, tapi dilandasi oleh motivasi yang tidak benar, motivasi yang justru ingin menjatuhkan orang itu. Ya saudara, hati-hati. Kita mau menjadi teladan dalam kasih, harus benar-benar motivasi kita benar, landasan kita benar, yaitu mengasihi dia. Karena kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian. Kasih itu adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Itu definisi kasih. Contoh ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah itu mengasihi dunia ini. Saya tanya balik lagi, apakah dunia mengasihi Allah? Tidak. Apakah karena Allah mengasihi dunia dan dunia tidak mengasihi Allah, makanya Allah membenci manusia? Tidak. Berarti benar, kebaikan, kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian. Jadi kasih itu benar-benar mutlak, tidak terpengaruh oleh respon dari orang yang kita kasihi. Kasih itu begitu, tidak terpengaruh oleh respon orang itu. Ketika kita mengasihi dia, dia balas membenci kita berubah jadi benci. Itu bukan kasih, saudara. Kasih itu tetap, walaupun dia membenci kita tetap mengasihi dia. Itulah kasihnya. Jadi kita harus mengasihi orang, tidak tergantung responnya kepada kita. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, firman Tuhan bilang, apakah upah kita? Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Firman Tuhan berbunyi demikian, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita mengasihi orang yang kita tahu dia akan mengasihi kita, itu tidak ada upah kita. Di sini bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai ini dia diwakilkan sebagai orang berdosa. Dulu orang-orang menganggap, ini ditulis di zaman pemungut cukai masih ada, orang menganggap bahwa pemungut cukai itu orang berdosa, begitu. Jadi mereka menganggap bahwa orang berdosa saja melakukan hal itu. Dia mengasihi orang yang mengasihi dia. Kalau kita yang mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upah kita, saudara? Jadi kita mengasihi orang tidak tergantung respon orang itu kepada kita. Mau dia benci kita, mau dia hina kita, mau dia caci maki kita, tetap kita harus mengasihi dia. Kita harus jadi teladan dalam kasih kita. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan, kan? Kalau manusia punya pemahaman, ya kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang benci kita benci dia. Itu manusia pemahaman. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajar itu, wow, melampaui akal kita, saudara. Kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Itu melampaui akal. Akal manusia kan harus dong kita balas jahat dengan jahat. Itu akal manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia mengajarkan sesuatu melampaui akal kita. Makanya Matius 5 ayat yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Firman Tuhan berkata demikian. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat, ajaran Tuhan Yesus luar biasa, ya. Jadi kalau kita mau jadi teladan dalam kasih kita harus teladan Tuhan Yesus. Teladanilah ajaran firman Allah. Teladanilah apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Maka kita pasti akan menjadi teladan dalam kasih. Ya, dia menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dia mati buat saudara dan saya itu di saat kita masih berdosa. Ya. Roma 5 ayat 8 itu. Di saat kita masih berdosa, saudara. Itu bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Itu bentuk cinta Tuhan Yesus yang luar biasa buat saudara dan saya. Karena kita belum bertobat, kita masih berdosa, kita masih bersalah kepada dia, tapi dia sudah mati buat saudara dan saya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus, saudara. Saudara mau cari dimanapun, tidak ada. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita
tanpa syarat. Dia mengasihi kita benar-benar kasih yang murni. Jadi kalau kita mau menjadi teladan dalam kasih kita harus benar-benar menyalahkan Tuhan Yesus. Karena tidak ada kasih yang lebih besar ketika seorang memberi nyawanya bagi saudaranya. Seorang mengorbankan nyawanya bagi saudaranya. Kita lihat Yohanes 15. Atau seorang mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus lakukan itu buat saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya kepada kita. Ya saudara, jadi kita harus menjadi teladan dalam kasih. Sebagaimana Yesus itu adalah kasih, maka kita yang sudah merasakan belas kasihannya, anugerahnya, kita harus menjadi teladan dalam kasih. Karena apa? Dia sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Begitu. Jadi kita harus menjadi teladan dalam kasih. Yang poin yang ketiga tadi ya. Sekarang poin yang keempat, yaitu sesuai nats yang kita baca, kita harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Saudara yang diberkati Tuhan, batu ujian dari kasih adalah kesetiaan atau setia. Karena kalau kita mengasihi seseorang, ujiannya adalah kesetiaan. Gitu? Contohnya janji nikah. Janji nikah itu satu kali janji saja, saudara, pada istri kita, yaitu. Tapi kesetiaan kita dituntut terus menerus. Janji satu kali, tapi kesetiaan itu terus menerus, saudara. Jadi batu ujian daripada kasih adalah kesetiaan. Benarkah kita mengasihi Tuhan dan kita setia sampai ujung jalan kita masing-masing? Itu patut kita renungkan dalam hidup kita. Bahwa kita harus setia dengan Tuhan sampai ujung jalan kita masing-masing. Kita harus hidup dalam firman-Nya. Ya, kita berjanji kita mau setia dengan pasangan kita mau setia dalam pelayanan kita mau setia mengiring Yesus. Ya harus janji itu harus terus menerus. Diujinya dari kesetiaan kita hari lepas hari. Jangan ada masalah sedikit kita lari malah kita salahkan Tuhan. Tidak boleh, saudara. Kita harus benar-benar menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Dan orang yang setia itu orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan pasti dia setia. Makanya Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 dan 18. Mazmur pasal 103 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi di sini demikian firman Tuhan berkata, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucunya. Jadi orang yang takut Tuhan akan setia, saudara. Karena dimanapun orang itu berada, dia ingat, dia tahu bahwa Tuhan melihat dia akan setia. Ketika dia berada jauh dari istri, dia tidak, kalau dia punya istilah takut istri, maka dia akan selingkuh. Otomatis dia akan selingkuh. Tapi kalau dia takut Tuhan, istri tidak melihat, tapi Tuhan melihat, dia pasti setia. Makanya orang yang setia itu mesti orang yang takut Tuhan. Ya, orang yang setia itu orang yang mesti takut Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mengawasi kita. Makanya kita setia. Kita berada di tempat manapun, kita tahu, kita merasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka kita setia. Jadi kita butuh Yesus. Kita tidak bisa setia tanpa Yesus. Tidak bisa, saudara. Terus kita hidup di luar Yesus, tuh kita tidak setia karena itu. Tidak ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Kita butuh Dia, makanya kita bisa setia. Kenapa kita bisa setia? Kenapa kita setia terus menerus? Karena Dia Allah yang setia buat saudara dan saya. Ya, makanya 1 Korintus 1, kita sembah Allah yang setia, saudara. 1 Korintus 1
ayat yang ke-9, 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Adalah setia. Dia setia, walaupun terkadang kita tidak setia. Maka kita wajib setia, harus menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Kita harus kenal Yesus sungguh-sungguh, harus bergaul intim dengan Tuhan dan firman-Nya. Maka kita akan setia. Kita kasih kelonggaran sedikit, maka kita akan dibawa oleh setan ke hal-hal yang jahat. Saudara, setan itu tidak butuh pintu yang lebar untuk dia masuk kepada kita. Setan itu tidak butuh pintu yang besar. Kita buka celah sedikit saja, dia masuk, saudara. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu dia mau masuk, dia ketuk pintu hati kita. Contoh, aku berdiri dan mengetok, siapa yang membukakan pintunya, aku masuk mendapatkan dia. Setan tidak perlu ketok, dia lu buka celah sedikit, dia akan masuk. Kita butuh Yesus supaya bisa setia, saudara, ya. Jadi hidup menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, kan dia Allah yang setia. Yang berikut, yang terakhir, poin yang kelima dari nas yang kita baca, yaitu yang kelima, menjadi teladan dalam kekudusan. Karena 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata demikian, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dari poin yang pertama sampai poin yang keempat itu berbicara tentang teladan kita bagi sesama kita. Teladan dalam perkataan, teladan dalam perbuatan, teladan dalam kasih, dan teladan dalam kesetiaan. Tapi poin yang kelima ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kekudusan. Karena batu ujian dari kesetiaan adalah kekudusan. Kita setia tapi tidak kudus, percuma, saudara. Terus itu kita yang setia ke gereja, setia melayani, setia melakukan kegiatan-kegiatan ibadat, tapi tidak didasari dengan kekudusan, percuma, saudara. Ya, percuma. Karena berbicara kekudusan itu berbicara personal kita dengan Tuhan. Orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat kekudusan kita. Jadi kadang banyak orang tertipu dengan orang-orang yang ada di gereja, tapi justru dia tidak hidup kudus. Dia hanya sekedar melakukan rutinitas keagamaan, tapi dia tidak didasari dengan kekudusan. Itu percuma, saudara. Ya, kita setia melayani, setia melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tidak didasari dengan kekudusan, sia-sialah pelayanan kita, ya. Ya, dalam kata Ibrani atau bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani kudus adalah hagios, dan dalam bahasa Ibrani kudus adalah kados. Artinya dipisahkan dari, dikhususkan bagi Tuhan. Ya, saudara. Jadi kita harus hidup kudus. Rumah tangga kita harus rumah tangga yang kudus. Dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, di sini Tuhan ingatkan kita, rumah tangga harus kudus. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ya, dan sudah menikah, pernikahan harus kudus. Ya, makanya pernikahan itu disebut pernikahan yang kudus, memang harus kudus. Bedakan dengan yang tidak kudus. Janganlah kita mencemarkan pernikahan kita. Semua harus penuh hormat terhadap pernikahan kita, ya. Rumah tangga kita harus beda dengan rumah tangga yang dunia. Kita rumah tangga yang kudus. Yang berikutnya, gereja harus menjadi gereja yang kudus. Imamat 19 ayatnya yang ke-30. Imamat 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Ya, jadi gereja itu tempat kudus, hormat, hargai itu, saudara. Bukan kita pergi gereja, kita isap rokok di gereja. Bahkan ada yang minum mabuk di gereja, saudara. Saya dulu pelakunya isap rokok di gereja.
saya merokok. Bahkan di dalam gereja, saudara. Wow, itu saya ingat, itu saya malu. Saya berkata, oh Tuhan terima kasih Engkau ubahkan hamba. Karena kita tidak mengerti kan. Dulu kita pikir gereja itu tempatnya seperti yang lain. Tapi gereja itu tempat kudus. Harus bisa bedakan mana gereja, mana pasar. Ini wilayah kudus. Tidak boleh kita cemarkan, kita najiskan dengan hal-hal dunia. Bertobat saudara, ya kita harus kuduskan tempat ibadat kita. Dan yang terpenting, percuma kalau gerejanya kudus, percuma kita hormat gereja, tapi diri kita tidak kudus. Percuma, saudara. Jadi rumah tangga harus kudus, gereja harus kudus, pribadi kita juga harus kudus. Makanya Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang sejati. Ya, jadi kita harus benar-benar hidup kudus. Kita memberikan kehidupan kita, tubuh kita, baik ini sebagai persembahan yang kudus. Itu ibadat kita yang sejati. Nah, percuma kita ke gereja, tapi kita tetap bawa kenajisan kita. Pergi sama, pulang sama, percuma saudara. Kita harus hidup kudus. Ya, kalau kita tidak hidup kudus, maka kita tidak bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, atau sebagai istri. Tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi teladan di dalam lingkungan kita tidak menjadi teladan dalam kita bernegara, kita sebagai warga masyarakat. Ya, jadi kita harus teladan dalam kekudusan. Itu yang penting, karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ya, tanpa kekudusan, pengertian melihat Tuhan di sini bukan lihat face to face, tapi kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan Dia bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Ya, ketika kita menjadi teladan dalam kekudusan, kita akan merasakan hadirat Tuhan hari lepas hari dalam hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan bersama-sama dengan saya atau bersama-sama dengan saudara, maka kita bisa melewati kehidupan ini. Tantangan pasti ada, masa sukar pasti ada. Tapi kita tetap kuat. Karena apa? Tuhan beserta saudara dan saya. Ya, terima kasih banyak atas kebenaran firman pada malam hari ini. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus karena sudah bersama-sama dengan kita untuk kita mendengar kebenaran firman. Kita harus menjadi teladan sebagai orang-orang yang sudah merasakan belas kasihannya. Ya, terima kasih saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa menutup firman Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga firman ini jangan lalu, tapi kita bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang hebat, dahsyat, ajaib. Terima kasih banyak Bapa karena kasih-Mu, karena tuntunan-Mu Tuhan. Kami telah selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba yang bodoh, yang tidak sempurna ini, hamba mohon kesempurnaan datang daripada-Mu, supaya firman ini mendarat di hati kami yang sudah dibersihkan oleh-Mu, sehingga firman ini tidak lalu begitu saja, tapi benar-benar tertanam oleh hati kami yang sudah dibersihkan, sehingga dengan pekerjaan Roh-Mu yang kudus, kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Kuasai kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi sesama kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus berkati.